terhibur dan bisa belajar lagi ya. Oke. Baik, sebelum belajar boleh Lasta doa. Dulu sikap. Siap. Para teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Sebelum belajar kita berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Kelas 5B. Siap, Kelas 5B. siap, Siswa kelas 5B apa kabar? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya Hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu coding itu apa? Coding adalah proses menulis instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Coding itu juga bisa disebut juga dengan pemrograman ya. Nah, coding itu memberi instruksi langkah demi langkah agar sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, coding dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan walaupun tidak selalu menggunakan komputer. Misalnya, bermain game. Ada yang sering bermain game? Ya, bermain game, terus membuat teh atau pergi ke sekolah. Nah, di situ kita sudah melakukan coding. Selanjutnya ada kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Bisa juga disebut AI. Nah, AI itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, kita ini hari-hari setiap hari itu sudah menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Contohnya ada yang bisa mencontohkan AI yang sudah kita pakai sehari-hari? Apa? Ada yang pernah nonton YouTube? Nah, itu YouTube itu salah satu dari kecerdasan artifisial atau AI. Ada yang lain selain YouTube yang bisa mencontohkan selain TikTok? TikTok, benar, Alfa. Terus apa lagi? Game, ya boleh game. Terus ada lagi? Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan AI atau kecerdasan artifisial contohnya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar agar yang pertama mampu memahami konsep berpikir komputasional dengan benar. Yang kedua mampu memahami pengertian pengenalan pola sebagai strategi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga mampu mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks atau rumit kompleks itu. Selanjutnya yang keempat mampu menerapkan konsep pengenalan pola dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti
pengetahuan yang paling dibutuhkan itu adalah berpikir komputasional. Yang kedua, dunia semakin digital. Nah, kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan sehari-hari itu semakin meningkat. Nah, di sini ada langkah-langkah berpikir komputasional. Ada 4 langkah ya. Yang pertama itu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, ketika kita ingin membuat kopi, yang perlu disiapkan itu adalah yang pertama air. Terus yang kedua kopi, yang ketiga gula, kemudian gelas dan sendok. Apa saja langkah-langkah kita dalam membuat kopi? Yang pertama merebus air. Setelah itu tuangkan kopi gula ke dalam gelas. Setelah itu apa? Menyiapkan dituangkan air. Kemudian setelah itu diaduk agar kopinya tercampur. Setelah tercampur, kopinya siap dihidangkan atau diminum. Nah, itu namanya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Terus yang kedua, ada pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, itu adalah menemukan pola atau hal yang berulang dalam masalah yang kita hadapi. Misalnya kayak jadwal pembelajaran dalam 1 minggu, pasti ada mata pelajaran yang diulang, ya enggak? Paham enggak? Misalnya hari apa kita? Hari Senin itu ada mata pelajaran PJOK. Kemudian ada hari apa lagi kita ketemu mata pelajaran PJOK? Ya, Jumat. Nah, itu kan berulang pasti terjadi kan hari Senin dan hari Jumat itu pasti ketemu PJOK, ya. Sampai di sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada juga contoh lain, ada pola bilangan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian berapa? Kira-kira 6, 7 dan seterusnya. Yang kedua ada lagi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Berarti itu loncat, bilangnya loncat berapa? 2. Nah, ada lagi contoh pola bentuk. Itu ada bintang-bintang, lingkaran-lingkaran. Terus lanjutannya apa? Bintang-bintang, lingkaran-lingkaran. Nah, kuncinya kita lihat bagian depan, baru belakangnya bisa mengikuti. Selanjutnya, langkah berpikir komputasional. Tadi dekomposisi, pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi atau abstraction, yaitu menyaring informasi yang tidak penting dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, saat kita melihat peta, yang kita butuhkan itu hanya informasi dari jalan utamanya. Kita tidak perlu tahu di jalan itu ada berapa pohon, ada berapa rumah, itu tidak perlu tahu ya. Nah, sampai di sini paham? Nah, itu ada contoh lagi. Misalnya kalau kita mau beli makanan di tempat, di warung makan Padang misalnya. Nah, tapi kita tidak tahu nih di mana rumah makan Padangnya itu berada. Kita bisa memanfaatkan apa? Peta. Petanya kalau sekarang ini namanya apa? Google Maps. Nah, misalnya kalau pakai Google Maps, itu kita tidak perlu melihat di dalam Google Maps, di dalam peta itu ada, di dalam jalan itu ada pohon berapa, ketemu rumah berapa, itu kan tidak perlu ya. Kita hanya fokus pada jalan menuju rumah makan Padang. Nah, itulah yang namanya abstraksi atau menyaring informasi yang tidak penting. Yang tidak penting itu tadi yang pohon sama rumah. Yang penting itu jalan. Nah, paham ya? Lanjut. Yang keempat itu ada algoritma. Apa itu algoritma?
baru bidung 2, bidung muda lagi, dan bidung 2 lagi. Bidung itu yang namanya pola. Terus yang tengah ini gambar apa? Grafik atau wall pattern. Nah itu juga polanya bunga-bunga, ada segi 4 juga ya. Nah selanjutnya yang ketiga ini gambar pola bilangan ya. Lanjut. Nah kalau kalian menyusun jadwal pelajaran setiap hari itu biasanya ada kegiatan yang selalu berulang, diulang seperti yang dijelaskan yang pertama tadi. Nah itu juga yang dinamakan dengan pola. Misalnya tadi di hari Senin ketemu mata pelajaran apa? Sejoka. Dan di hari Jumat juga ketemu sejoka. Nah pola itu memudahkan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Nah aplikasi atau game dan komputer yang kita gunakan itu menggunakan langkah logis atau pola agar kerjanya lebih efisien. Nah, pengenalan pola itu merupakan salah satu prinsip dalam berpikir komputasional. Selanjutnya, ayo kita main tepuk diam. Nanti kalau gambarnya tepuk, yang tepuk ada yang bilang diam, diam, nggak ada tepukan ya. Paham nggak? Bisa kita coba dulu aja ya. Yang ronde 1. Tepuk, diam, tepuk, diam, tepuk, diam, tepuk, diam. Oke, kita lanjut ronde yang kedua. Tepuk, tepuk, diam, tepuk, tepuk, diam, tepuk, tepuk. Nah, ini juga yang dinamakan dengan apa? Nah, tadi ada tepuk, ada diam, ada tepuk, ada diam. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, di situ ada gambar apel, jeruk, selanjutnya apa? Apel dulu. Ya, apel dulu baru jeruk, apel lagi baru jeruk. Nah, selanjutnya ronde yang kedua ini ada segitiga, segitiga, selanjutnya. Nah, tadi apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola itu adalah pemahaman tentang pola. Pola adalah suatu yang berulang dengan secara tertentu dan teratur, pasti teratur. Pola bisa berupa warna, bentuk, suara, gerakan, atau angka. Contoh penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita membuat jadwal kegiatan harian. Terus kalau musim hujan kita pasti membawa payung. Kalau dalam musim hujan nggak bisa bawa payung ya. Nah terus setiap lagu itu juga memiliki pola nada dan irama. Oke, selanjutnya kita beraktivitas. Saya kerja kelompok, selesaikan misi, menemukan pola dan membuat pola. Nah, menjadi detektif pola. Nah, di sini gua akan membagikan LKPD setiap kelompoknya nanti mengerjakan berapa tugas ya? 1, 2, 3, 4 ya, 4. Nah, nanti kalau sudah selesai kalian mempresentasikan di depan. Ini tentang pola. LKPD berbasis coding unplug. Kalau unplug itu coding yang tanpa komputer. Jadi coding itu tidak harus pakai komputer, bisa pakai kertas begini saja. Disebutkan dengan unplug. Coba kasih nama ya. Nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Iya nama kelompok aja, kelompok 1, 2, 3. Kelompok apa?
Tapi ya, jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Buat kelas sendiri ya, yang didiskusikan mau bikin pola apa, bentuk, warna, atau angka juga. Ini dibikin pola sendiri. Contohnya ini ada ada biru, oranye, biru, oranye, biru, oranye. Jadi kalian dengerin pola ini. Boleh bentuk, boleh warna, boleh angka, atau boleh buah-buahan. Apa? Ini dipotong. Kita gambarkan di bagian yang kosong. Yang mana? Kurang apa? Yang kurang gerak. Ya? Kali ini saya katakan. Ini untuk kosong. Yang ini bikin pola, boleh pola unsur, warna, huruf, atau angka. Oren, biru, oren, biru, oren. Kamu bikin sendiri, bikin pola. Selain tempat ini ya. Tempat itu banyak banget ya.
Yang pertama, KBD yang pertama tentang apa? Menyusun pola. Ya, pembuahan apa yang gambar yang pertama itu? Ya, polanya semangka, terus habis itu isinya sama. Habis itu apa? Ya, yang kedua apa? Yang segi, yang ketiga persegi, ya, ketiga dan segi, ya. Udah lihat teman-teman? Lanjut yang ketiga, ya, strawberry, mangga, strawberry, mangga, lanjut yang keempat, ya, lima, bintang, bintang, dan segi akhir segi lima. KBD yang kedua, di situ ada sudoku, serangga, dan nah. Yang pertama itu tentang apa? Ya, bakar capung, terus lanjutnya jalan, ya, capung, ya, lanjutnya jalan, capung, nyamuk, kuku, ya, nyamuk, capung, kuku, ya, nyamuk, lalat, ya. Lanjutnya ada bola atau KBD yang ketiga ada apa itu? Bola apa? Nah, apa aja warnanya di situ? Hijau, kuning, biru. Nah, kamu caranya ini gimana? Dengan cara gimana? Apa yang dilihat terlebih dahulu? Warnanya, warna yang paling pertama. Terus yang kedua apa? Yang ketiga apa? Baru diikuti langkahnya. Ya. Selanjutnya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan KBD berbasis coding. Ya, KBD yang pertama. Gambar apa? Menyusun pola. Ya, menyusun pola. Di situ ada gambar semangka, jeruk, semangka, jeruk, semangka. Ya. Selanjutnya persegi, ya, 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 lanjut. Strawberry, mangga, strawberry, mangga, strawberry, ya. Ya. Oke, sebentar dulu. Di sini kalian bisa mengisikan itu dari mana? Dari dilihatnya dari mana? Nah, ya, dari pola sebelumnya. Oke, lanjut. Yang sudoku serangga apa? Ya, capung, kuku, lalat, dan ya, nyamuk. Ya, ya. Oke. Selanjutnya ada pola kan? Nah, warna hijau, kuning, biru, terus hijau. Ya, yang terakhir menggambar atau membentuk pola. Pola apa yang digambar dari kelompok 3? Ya, segi 5. Kamu datang ya, segi 3. Ya, 5 ya. Ada warna ya biru, oranye, biru, oranye, dan biru. Oke, ayo silakan duduk. Benar ya yang dikerjakan dari kelompok 3 tadi. Oke, kita beri tepuk salut sekali lagi. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, Salut. Oke. Untuk kelompok 4, apa yang digambar? Yang di apa ini? Yang di LKPD yang terakhir, gambar apa yang dia yang digambar polanya? Boleh maju depan? Langsung yang terakhir aja, pola, gambar pola aja.
Kami dari kelompok